Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah. Kita lanjutkan tentang bagian kedua, metodologi penelitian dalam kajian budaya atau cultural studies. Sebelumnya kita telah belajar life experience dan naratif. Kita lanjut pada metode, tiga metodologi penelitiannya ya, 3 metode, yakni ada studi produksi dan konsumsi budaya, kemudian ada pendekatan tekstual, pendekatan teks ini nomor 2 dan 3 itu sama ya maksudnya, kemudian yang terakhir ada etnografi. Oke, kita mulai dari studi produksi dan konsumsi budaya. Sebagaimana kita tahu, salah satu ruang lingkup atau subjek penelitian dalam kajian budaya adalah budaya populer, budaya yang kita konsumsi sehari-hari tanpa kita sadari. Kita akan melihat budaya tersebut dari dua hal. Yang pertama dari proses produksinya, budaya populer tadi, atau dari yang kedua, proses konsumsinya. Bagaimana budaya populer itu dikonsumsi. Proses produksi artinya kita akan melihat bagaimana produk-produk yang kita gunakan sampai pada kita. Mengapa kita mudah sekali mengkonsumsi produk tersebut, mengapa kita sering membeli sesuatu yang kadang tidak terlalu kita perlukan, mengapa ada orang yang mau membeli produk mahal dari luar negeri, mengapa orang lebih suka mendengarkan lagu-lagu Korea daripada lagu-lagu Jawa, bagaimana produksi lagu Korea itu bisa sampai pada kita, bahkan tanpa sadar kita menghafalnya. Bahasa sulit banget, bahasa Korea. Tapi tidak hanya Korea, dulu juga ada saatnya budaya populer, budaya India juga sama. Hafal lagu-lagu India ya, yang bukan bahasa ibu kita. Nah, setidaknya ada 3 hal yang selalu berhubungan dengan kajian tentang produksi budaya, yakni ada ekonomi, industri, dan politik. Hal itu dengan asumsi bahwa kondisi suatu proses produksi akan mempengaruhi isi dan bagaimana budaya itu terbentuk. Seringkali penelitian menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data, tapi juga bisa menggunakan metode kualitatif. Pertanyaan yang muncul biasanya adalah tentang berapa biaya produksi, dari mana sumber biaya produksi, apakah iklan, penjualan, sponsor, kemudian bagaimana biaya tersebut digunakan dalam proses pembuatan hingga distribusi produk. Bagaimana organisasi atau ada usaha lain berkompetisi untuk mendapatkan perhatian calon konsumen. Nah, seluruh data tersebut dikumpulkan, diklasifikasi, dan digunakan untuk membuat kesimpulan tentang bagaimana kondisi industri dapat memproduksi budaya dan bagaimana bagaimana produk mereka nanti dapat mempengaruhi budaya manusia sekitarnya. Pada proses produksi ini sekali lagi bukan hanya tentang bagaimana suatu benda dibuat dan dijual ya, tapi juga berhubungan tentang bagaimana suatu budaya terbentuk. Sebelum produk-produk Korea membanjiri Indonesia, kita dikenalkan dengan budaya Korea dulu melalui tontonan yang kita konsumsi, misalnya drama Korea. Melalui drama kita ada transfer budaya yang ingin kita tiru, misalnya tentang gosipnya atau makanannya, ada bulgogi, ada tteokbokki, ada ramen ya, atau gaya berpakaiannya dengan menggunakan hanbok ya. Sekarang bahkan baju-baju muslim bergaya hanbok ya. Kemudian ada skincare-nya juga. Dari Laneige sampai yang murah ya, misalnya kayak Sambaimi gitu ya. Itu kan juga Korean skincare gitu, atau musik-musiknya dari K-pop gitu kan, atau bahasanya annyeonghaseyo gitu ya, semuanya bisa kan. Nah, itu jadi sebelum kamu mengkonsumsi itu sudah diajarin dulu melalui drama Korea, akhirnya kalian kayak familiar, kemudian pengen tahu, kemudian pengen ngerasain, kemudian nyoba, kemudian beli gitu. Mengapa studi produksi ini juga berhubungan dengan politik? Bagaimana mungkin sebuah film bisa berhubungan dengan politik tertentu? Kalau dipikir-pikir memang cukup jauh ya bagaimana hubungan ekonomi, industri, dan politik saling mempengaruhi satu dengan yang lain.
Baik, contoh paling mudah adalah misalnya tentang meningkatnya fashion muslim di Indonesia gitu. Hal ini tidak hanya tentang semakin banyaknya orang menggunakan fashion muslim seperti hijab, baju syar'i hingga cadar. Ini sudah banyak nih orang jualan syar'i yang panjang-panjang atau yang bercadar, itu bahkan sekarang hampir semua orang deh, hampir banyak orang tua itu juga memilih pakai jilbab, pakai hijab. Ini bukan soal, berarti kan bagus dong gitu kan, bukan soal benar baik atau bagus atau enggak ya, tapi tentang bagaimana ideologi Islam, kalau ngomongin ideologi berarti kan kita ngomongin politik, diterima tidak hanya sebagai agama yang merupakan bagian privat seseorang, tapi juga tentang bagaimana hal ini mempengaruhi kebiasaan seseorang dalam memandang dirinya dan orang lain dalam berbagai kesempatan, seperti cara makan, berpakaian, hingga saat kita menonton film gitu. Contohnya ini ada film tentang ayat-ayat cinta. Ini adalah salah satu film yang paling fenomenal saat itu. Jadi sejak ada film ayat-ayat cinta itu, produk-produk keislaman itu juga mulai punya pasarnya gitu. Orang sudah mulai biasa istilahnya dengan gaya berpakaiannya, gambaran ideal cowok muslim itu ya seperti si tokoh utama dalam ayat-ayat cinta gitu, pinter, kaya, ganteng, religius, soleh gitu loh maksud saya, ya. Kemudian ada juga tentang misalnya nasionalisme dalam film-film kepahlawanan. Secara politik menginginkan Anda melakukan tindakan nasionalisme, yaitu mengedepankan urusan-urusan negara, kepentingan-kepentingan negara daripada kepentingan pribadi gitu ya. Misalnya kalau kamu nonton film-film sejarah tentang Soekarno atau Cokro Aminoto dan lain sebagainya, atau bahkan film G30 SPKI gitu ya. Bahwa misalnya mau mengajarkan bahwa komunisme itu buruk dan dilarang dan merusak dengan menggunakan film G30 SPKI, atau juga ingin mengkritisi kondisi sosial, kesenjangan sosial, kaya dan miskin. Nah, film yang paling cocok untuk menjelaskan ini misalnya adalah film Parasite. Mungkin kalian pernah nonton film ini, salah satu film yang tenar dan menang dalam kancah internasional, film Korea juga. Kemudian ada juga salah satu film sejarah juga yang sempat tenar kemarin adalah Bumi Manusia ya. Itu hubungan antara 3 hal tadi ya, ada ekonomi, ada industri, dan ada politik. Itu salah satu contohnya saja. Kemudian lanjut kepada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan tekstual. Dalam melakukan pendekatan tekstual ada 3 cara analisis dalam cultural studies yang paling biasa digunakan atau sering digunakan. Yang pertama adalah semiotika, yang kedua adalah teori narasi, dan yang ketiga adalah dekonstruksionisme. Tiga-tiganya kata yang sulit. Kita belajar satu persatu dengan cara yang paling sederhana saja ya, semoga bisa dipahami. Yang pertama tentang semiotika. Semiotika merupakan cara untuk mengeksplorasi bagaimana makna yang terbangun oleh teks setelah diperoleh melalui penataan tanda dengan cara tertentu dan melalui penggunaan kode-kode budaya. Secara umum, semiotika dijelaskan sebagai disiplin ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna apa yang terkandung dalam objek tersebut. Contohnya, itu ada 2 gambar ya, itu ada 2 gambar tentang sinetron. Pasti kalian mungkin hafal banget dengan nyanyiannya yang apa sih, aku itu adalah tentang drama Suara Hati Istri yang ditayangkan di Indonesia. Itu loh, aku menangis apa gimana sih, saya lupa. Nah, yang satu yang bawah itu adalah salah satu drama Korea judulnya Avengers Social Club. Nah, isunya sama keduanya tentang bagaimana derita istri menghadapi kekerasan rumah tangga gitu ya. Tapi gambaran iklannya itu berbeda. Ya, karena memang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, gambar dalam iklan inilah yang menggambarkan atau ada semacam tanda yang menunjukkan sudut pandang atau nilai-nilai tertentu dalam budaya atau konteks di mana konteks si drama ini gitu. Misalnya dalam Suara Hati Istri yang ku menangis gimana sih lagunya? Gak lupa. Misalnya di Suara Hati ini kan digambarkan wanita lagi nangis terseduh-seduh sendirian di balik pintu gitu ya. Ini menggambarkan bahwa
Sedangkan yang dari Korea itu ditunjukkan perempuan pakai baju hitam, makan secara elegan di sebuah meja bersama teman-temannya, cantik, memandang tajam ke depan, penuh percaya diri gitu ya. Temanya sama, dua drama ini tentang derita istri dalam menghadapi kekerasan rumah tangga, dalam menghadapi suaminya gitu ya. Tapi cara menggambarkannya berbeda. Dari dua framing itu saja kita bisa memprediksi narasi hingga makna yang tersirat dari drama tersebut. Misalnya drama di Indonesia, di Indosiar tadi ya, lebih menekankan bagaimana derita perempuan dengan menangis sendirian di balik pintu gitu. Sebaliknya, sedangkan yang dari drama Korea ini, Avengers Social Club ini menunjukkan bahwa perempuan itu saling bisa menguatkan diri. Ketika ada persoalan tuh kamu gak sendirian, ada perempuan lain yang bisa membantu kamu gitu. Dan mereka menggunakan pakaian hitam, yang artinya sebenarnya pakaian hitam itu kan biasanya digunakan untuk ketika mendatangi kematian ya, berarti menunjukkan kesedihan gitu. Padahal mereka sedang dalam kondisi yang sedih menghadapi persoalan rumah tangga, tetapi mereka penuh dengan percaya diri menghadap ke depan, makan dengan santai bersama teman seperti itu. Itu sudah menunjukkan dua hal yang berbeda. Nah, cara menganalisis inilah salah satunya dengan yang disebut dengan semiotik, yaitu kita menganalisis tanda menggunakan kode-kode budaya. Kode-kode budaya itu dari mana? Ya dari gambar-gambar yang kita peroleh tadi, dari pakaian, dari gambar, dari warna, dari ekspresi gitu. Oke ya. Salah satu contoh mudah dari teori ini memang televisi. Cultural Studies berpikir bahwa televisi adalah medan pertempuran berbagai makna dan kebenaran untuk mendapatkan perhatian publik. Maksudnya gimana ya kalimat ini? Apakah Anda pernah berpikir bahwa televisi menggambarkan realitas atau kenyataan Anda sehari-hari? Jadi kalau Anda lagi nonton Suara Hati Istri itu menurut Anda itu nyata atau drama aja? Apakah ada banyak kejadian nyata di sekitar Anda gitu? Kalau ibu mertua saya itu sangat percaya, dia setelah nonton pasti cerita bahwa ada tetangga A yang seperti itu, ada tetangga B yang ceritanya juga seperti itu gitu. Apakah Anda pernah curiga bahwa apa saja yang dimuat di televisi adalah apa yang ingin Anda percayai? Jangan-jangan yang ditampilkan di televisi itu ya itu tadi karena pemilik televisi ingin membuat Anda percaya tentang apa yang ditampilkan. Atau sebenarnya alih-alih dari realitas yang sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu keinginan seseorang yang ditampilkan agar sesuai dengan keinginan Anda, atau sebenarnya itu realitas yang sebenar-benarnya gitu. Ini yang kadang bikin orang emosi ketika nonton drama itu adalah sejak awal merasa yakin kalau drama itu kayak realitas. Jadi kalau tidak sesuai dengan keinginan jalan ceritanya itu marah-marah gitu. Cultural Studies itu tadi karena sebenarnya di dalam televisi itu tadi ada pertempuran makna atau kebenaran untuk mendapatkan perhatian publik. Nah, si semiotika ini salah satu alat untuk membaca makna atau kebenaran yang sedang dikontestasikan atau diperebutkan melalui televisi tadi. Kalau mungkin dulu belum televisi ya. Ini contohnya seperti misalnya sekarang lagi rame, tidak sekarang ya, sudah lama sejak Ayat-Ayat Cinta itu kemudian muncul tidak hanya film-film yang islami itu, tetapi juga sinetron-sinetron yang ada kata ilahinya, cinta ilahi, rindu ilahi, azab ilahi ya seperti itu. Akhirnya kemudian sejak populer dengan Ayat-Ayat Cinta tadi, kemudian dipopulerkan lagi melalui produk-produk budaya yang lainnya, baik dalam bentuk film maupun drama, maka biasanya juga di situ ada pergeseran, ada makna atau kebenaran. Misalnya seperti ini contohnya yang paling mudah, misalnya pergeseran makna tentang cantik. Nah, biasanya kan cantik digambarkan dengan yang kalau zaman dulu sebelum Ayat-Ayat Cinta itu tahun 80-an atau 90-an itu kan masih banyak ya film-film yang bahwa cantik itu ya pakai baju seksi gitu ya, yang biasanya ada di film-film komedi gitu. Tapi kemudian ada pergeseran di mana cantik itu tidak seperti itu, tapi pakai hijab, suaranya halus, pinter, bisa ngaji, pokoknya harus solehah gitu ya, rajin sholat dan lain sebagainya. Nah, itu ada pergeseran makna cantik di situ. Tokoh utamanya itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan makna atau kebenaran tentang cantik.
bagaimana makna atau kebenaran tentang cantik ini terus dinegosiasikan melalui produk-produk budaya, melalui film-film tadi. Atau mungkin Anda tidak sadar saat membeli produk pemutih atau whitening, atau ketika Anda membayangkan kalau menggunakan produk-produk Korea bisa secantik Song Hye Kyo gitu ya. Nah, bentuk cantik inilah yang direproduksi berulang-ulang. Jadi kemudian jadi cantik tidak hanya kayak Chitoko utama ini, Cinta Fitri misalnya. Kok sampai Cinta Fitri ya? Tapi juga sampai ke artis-artis Korea, cantik itu ya harus glowing gitu. Istilah yang sekarang untuk menjelaskan cantik itu glowing gitu. Atau ketika Anda melihat iklan rokok, kan kalau nonton iklan rokok itu kan seringkali makna yang ditanamkan di dalamnya bahwa di dalam iklan rokok, mereka yang merokok dengan rokok ini misalnya akan kelihatan sebagai pejantan tangguh, atau sebagai laki-laki sukses, atau sebagai orang yang sedang menikmati hidup. Menikmati hidup itu biasanya juga untuk iklan kopi kalau nggak salah. Padahal pada dasarnya kan nggak ada hubungannya ya rokok sama kesuksesan laki-laki. Tapi makna ini bisa dibangun melalui iklan tersebut, melalui gambar, suara, warna, dan lain sebagainya. Atau tentang produk-produk rumah tangga yang menggambarkan perempuan dalam keluarga. Biasanya kalau produk-produk misalnya bumbu-bumbu masakan gitu ya, pokoknya itu yang namanya ibu rumah tangga itu harus cantik, bersih, pandai masak dengan menggunakan bumbu dengan merek tertentu gitu. Itu yang disebut dengan pertempuran makna atau kebenaran yang mendapatkan perhatian publik tadi. Jadi makna bersih, makna cantik, makna sukses itu dibentuk melalui gambaran-gambaran yang ditayangkan melalui televisi. Oke, gitu ya. Itu yang pertama, yaitu tentang tadi menggunakan semiotika. Yang kedua menggunakan teori narasi. Hampir mirip ya sama tadi yang pertama, ada naratif. Terjemahannya bukannya narasi toh, Bu? Ya, seperti itu. Kemudian tentang narasi, teori narasi. Apa sih teori narasi itu? Bahwa asumsinya adalah semua teks pasti mempunyai kisah tertentu. Jadi narasi kisah tertentu. Biasanya teori ini dapat digunakan untuk menganalisis misalnya pidato tokoh politik, atau juga sama seperti semiotika, film dan drama. Sebagaimana sebuah cerita dalam menggambarkan kondisi tertentu, film atau drama menunjukkan simbol-simbol tertentu, misalnya untuk menunjukkan romantisme. Kalau di Korea itu selalu ada adegan lari sambil menggandeng tangan gitu ya, atau melihat matahari terbenam. Ini kayak filmnya Song Hye Kyo sama Park Bo Gum gitu ya. Encounter, jadi melihat matahari terbenam sambil ketiduran di pinggir pantai yang indah gitu ya. Atau makan ramen seperti Sekretari Kim, What's Wrong with Sekretari Kim, atau saat melihat salju pertama kali turun gitu. Itu adalah adegan-adegan romantisme, yaitu simbol-simbol untuk menunjukkan romantisme gitu dalam narasi tertentu di sebuah film. Atau dalam film India Anda mungkin melihat sebuah duet nyanyi, menari, atau pura-pura kesal dan lain sebagainya. Ada berbagai macam cara untuk menunjukkan romantisme ini. Nah, apa ya yang dilakukan cultural studies atau kajian budaya dalam menganalisis film dan drama ini? Sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa sih film dan drama itu penting untuk menjadi subjek penelitian atau bisa menjadi objek penelitian gitu. Kenapa enggak realitas sosial aja sekalian, kenapa harus pakai film segala gitu kan. Nah, film merupakan salah satu representasi budaya yang sangat berpengaruh dalam penyampaian budaya. Mengapa film termasuk dalam alat representasi budaya sehari-hari? Pertama, karena karakteristik film sebagai media massa juga mampu membentuk semacam konsensus publik secara visual. Karena film selalu bertautan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan selera publik. Dengan kata lain, film merangkum keberagaman nilai yang ada di dalam masyarakat. Maka ada banyak jenis genre film ya, ada genre film muslim, ada genre film romantis, ada genre film komedi atau komedi muslim atau romantis muslim, ada genre film detektif atau horor gitu ya. Itu bagian dari keberagaman nilai-nilai masyarakat yang kita anut. Nah, itu digambarkan secara apik melalui film yang dapat kita
nikmati gitu. Film juga mampu menangkap gejala-gejala dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang kemudian disajikan kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan apresiasi, gitu-gitulah. Kemudian film juga sebenarnya kita banyak belajar tentang budaya, misalnya masyarakat di mana kita hidup di dalamnya, atau bahkan budaya yang sama sekali asing buat kita. Kita juga mengetahui budaya masyarakat tertentu dengan film dan lain sebagainya. Intinya film dapat merepresentasikan budaya, ya seperti itu kurang lebih. Representasikan itu mewakili gitu ya. Misalnya saja di sini ada 2 gambar, saya kasih gambar Harry Potter sama Sherina. Ini gambaran tentang gambaran imajinasi anak kecil di 2 negara ya, yang satu di Indonesia, yang satu mungkin di Eropa atau Barat. Magic atau sihir ini kan ya di budaya Eropa ya, tidak di Indonesia. Di Indonesia ya nontonnya film horor itu. Kemudian balik ke teori narasi. Dengan teori narasi tadi kita mengetahui bagaimana pembuat film menyusun makna dan kebenaran dalam nilai-nilai yang muncul secara tersirat melalui simbol-simbol dalam pertunjukan film. Apa saja yang kita temukan, misalnya nilai-nilai religius dalam film-film Islam hari-hari ini, atau nilai-nilai nasionalisme dalam film-film sejarah, makna kecantikan, nilai-nilai kecantikan, atau erotisme dalam film-film komedi, atau nilai-nilai politik dalam film dokumenter. Kalau Anda misalnya sedang nonton film pendek Tilik, sempat rame itu kan, siapa tokoh utamanya film Tilik itu kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Oke, kemudian itu narasi ya, intinya ada narasi, ada cerita yang ingin disampaikan, ada nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui narasi yang sedang dibentuk, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut pada pendekatan yang ketiga. Ya, ini dekonstruksionisme. Ini istilahnya susah banget. Dia adalah salah satu metode pembacaan teks. Ditunjukkan bahwa setiap teks selalu hadir dalam anggapan-anggapan yang dianggap absolut. Padahal setiap anggapan selalu kontekstual. Maksudnya dia tidak selalu dimanapun benar, tapi biasanya berada dalam konteks tertentu. Dia punya latar belakang gitu ya. Nah, pendekatan ini agak-agak filosofis gitu ya. Biasanya sesuatu yang kita anggap selesai, sudah final, sudah benar, dan bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Tapi sebenarnya tidak demikian, karena sebenarnya kebenaran, konsep atau anggapan atas kebenaran bisa saja hanya di dalam kondisi tertentu, tapi tidak di waktu yang lain. Contoh yang paling mudah dalam deskonstruksi ini, kamu pernah nonton film Maleficent atau Sleeping Beauty. Nah, Maleficent ini awalnya dulunya ceritanya dari kartun Sleeping Beauty. Kalau kamu suka nonton film-filmnya Walt Disney. Nah, di Sleeping Beauty ini kan yang jahat itu kan harusnya si sihirnya ya, si tukang sihirnya ya, si penyihirnya, tukang sihir, si penyihirnya. Yang namanya penyihir itu selalu digambarkan sebagai orang yang jahat ya, orang yang mengutuk ya. Pekerjaan penyihir adalah memberi kutukan. Kalau enggak memberi kutukan ya ngasih mantra, atau enggak ngasih minuman beracun gitu ya. Kalau dalam filmnya Brave, kartun Brave itu kan mengubah ibunya menjadi beruang gitu ya. Kalau di Sleeping Beauty ini dia mengutuk seorang putri karena sebel sama orang tuanya, mengutuk kalau dia kena tusukan jarum maka dia akan tidur selamanya, dan dia hanya akan bangun dari cinta sejati. Dia bangun kalau sudah ketemu cinta sejati gitu. Nah, Sleeping Beauty ini juga sempat diplesetkan juga. Jadi selain Maleficent, kalau di Maleficent itu kan justru sebaliknya ya, tokoh yang awalnya dari tokoh utamanya tidak si putri, tapi justru si penyihirnya justru menjadi baik gitu kan. Jadi cinta sejati si putri yang tidur ini justru tidak dari laki-laki tampan ganteng sebagaimana biasanya karakter sebuah film kartun putri dan pangeran, tetapi sebaliknya cinta sejatinya itu justru ditunjukkan dengan kasih sayang
si Maleficent ini, si penyihir ini. Nah, itu diskonstruksi yang paling mudah dijelaskan. Atau di Sleeping Beauty itu juga difilmkan lagi dengan film apa itu yang pakai yang kayak monster warna hijau. Saya kok lupa nama judulnya ya. Saya lupa, nanti lagi. Ada beberapa film yang kemudian dibuat ulang dengan sudut pandang yang lain. Nah, ini salah satunya bentuk diskonstruksi sesuatu yang sudah mapan itu contohnya tadi ya, ada penyihir jahat ya, kemudian dibalikkan menjadi penyihir yang menjadi penyelamat sang putri ya, seperti itu. Jadi ya, ada saatnya dia menjadi gambaran yang diputar balikan bahkan sampai 180 derajat, jauh banget gitu. Penyihir yang biasanya jelek banget digambarkan cantik ya. Yang main siapa kalau bukan Angelina Jolie. Oke, tapi ingat ini hanya film ya. Atau misalnya ini yang agak-agak serius. Kalau kalian nonton Sleeping Beauty itu kan ringan ya, film kartun. Ini kalau yang agak serius misalnya film Da Vinci Code dari novelnya Dan Brown. Mungkin di antara kalian pernah baca ini ya, atau belum pernah baca. Kalau belum pernah baca, Anda bisa membaca sebagai salah satu hiburan yang menarik dan penuh dengan informasi di dalam novelnya. Salah satu penelitian yang menggunakan penelitian ini menggambarkan diskonstruksi dominasi laki-laki dalam novel Da Vinci Code yang ditulis oleh, maksudnya bukan novelnya yang ditulis ya, tapi penelitian yang ditulis oleh Fariska Pujianti. Dia melakukan diskonstruksi pada peran laki-laki, dominasi laki-laki gitu kan. Kalau di dalam Kristen itu kan Tuhannya itu kan jelas laki-laki ya, maksudnya Kristus itu kan laki-laki gitu kan. Nah, ada sosok perempuan dalam sejarahnya disebut dengan Maria Magdalene. Maria Magdalene itu salah satu pelacur yang kemudian dia bertobat menjadi pengikutnya Kristus. Nah, di dalam Da Vinci Code itu si Maria Magdalene justru digambarkan sebagai istri Kristus dan dia adalah tokoh kunci penyebaran agama karena ada Maria Magdalene ini ada keturunannya si Kristus ini gitu. Ya namanya juga fiksi, tapi dia berusaha untuk mengkritisi dominasi laki-laki dalam sebuah tradisi keagamaan tertentu seperti itu. Itu salah satu bentuk contoh diskonstruksi. Pendekatan tekstual ini biasanya objek penelitiannya ada novel, cerpen, film, iklan, YouTube, mungkin media sosial, pidato, dan lain sebagainya. Lanjut penelitian yang terakhir, yaitu tentang etnografi. Metode yang terakhir yaitu tentang etnografi dalam penelitian kajian budaya. Etnografi ini biasanya akan kalian pelajari ketika nanti ada mata kuliah antropologi juga. Nah, kemudian apa sih etnografi itu? Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang diwarisi dari antropologi yang berusaha membuat deskripsi terperinci dan analisis kebudayaan yang didasarkan pada kerja lapangan yang intensif. Itu pengertiannya. Tapi apa yang dilakukan dengan etnografi? Oke, yang pertama yaitu menggambarkan orang-orang yang sedang dipelajari. Dalam pendeskripsian data, peneliti etnografi harus dapat melakukan, pertama, mengkodifikasi atau mendeskripsikan objek dalam konteks orang lain. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran pengalaman diri dan orang lain dalam suatu konteks. Ini apa ya maksudnya? Jadi intinya dalam melakukan etnografi itu ada 3 hal ya yang harus menjadi objek utama kalian: people, place, and audience. Orang, tempat, dan audience. Apa bedanya orang sama audience? Audience kan juga orang gitu. Tapi kita lihat sama-sama orang tapi beda peran gitu. Kalau Anda sedang fokus di people, di orangnya, maka yang Anda lakukan yang pertama adalah menggambarkan konteksnya dulu. Jadi mengapa ada dalam konteks apa orang yang Anda teliti seperti itu. Di ruang waktunya, misalnya dia umurnya berapa, bertempat tinggal di kota apa, produk apa budaya apa yang dia lakukan, praktik sosial apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya.
Kemudian setelah itu yang kedua merekonstruksi teks berdasarkan pengalaman penelitian gitu. Jadi ini seperti menggunakan life experience tadi, mirip gitu. Tapi dia juga istilahnya, kalau etnografi itu karena biasanya tidak hanya 1 hari ya, atau hanya wawancara itu, tetapi bisa sampai berbulan-bulan. Jadi dia mendalami kebiasaan seseorang dalam suatu tempat sehingga dia mempunyai gambaran yang utuh atau komprehensif. Yang kedua tentang tempat. Tadi ada people, ada tempat. Di era globalisasi ini tempat etnografi itu tidak hanya sebatas kota, sekolah, gedung, wilayah, ya tidak hanya itu, tetapi juga ada yang non fisik, misalnya arena virtual, ada website, ada media sosial, ada internet, dan lain sebagainya. Tempat merupakan arena bagi individu dan kelompok untuk mencari data, informasi, dan pengetahuan terhadap suatu peristiwa. Jadi saat peneliti memfokuskan konsep tempat sebagai objek riset, harus memahami tentang kondisi geografis masyarakat secara detail. Ini kalau tempatnya sesuatu yang nyata ya, yang tentunya realitas seperti gedung, seperti desa, seperti kota, seperti kecamatan mungkin ya. Nah, ini harus dieksplorasi siapa penghuninya, bagaimana penguasanya, bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan, bagaimana mereka bertahan hidup, dan lain sebagainya. Mirip-mirip sama penelitian antropologis. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling cocok kayaknya untuk cultural studies, saya lebih cocok dengan yang ini, yaitu setelah people, place itu adalah etnografis juga bisa menggunakan memfokuskan diri pada audiens dalam suatu acara atau kegiatan peristiwa tertentu. Tradisi riset audiens memfokuskan pada partisipasi aktif dalam suatu acara, kegiatan, atau peristiwa. Misalnya, audiens dapat diartikan sebagai penonton atau pengguna media. Secara umum, riset audiens berhubungan erat dengan partisipasi publik atau khalayak dalam merespon pesan media, baik cetak maupun elektronik. Nah, contohnya ini, ada salah satu penelitian yang menarik, yaitu tentang, ada 3 film yang mempunyai tema yang sama, yaitu tentang poligami. Ada isu tentang poligami. Tadi ya, kembali ke film pertama, ada Ayat-Ayat Cinta. Sebelum Ayat-Ayat Cinta itu ada film Berbagi Suami tahun 2006, Ayat-Ayat Cinta tahun 2008, kemudian tahun 2009 ada film Perempuan Berkalung Sorban. Nah, ada peneliti yang ingin menunjukkan bagaimana khalayak atau audiens terlibat aktif dalam suatu acara atau kegiatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Jadi si peneliti ini meneliti penontonnya, mereka yang sudah pernah menonton 3 film ini, bagaimana pendapat mereka tentang 3 film ini. Apakah 3 film ini pandangan mereka tentang poligami, apakah 3 film ini mempengaruhi pendapat mereka tentang poligami, atau pemahaman mereka tentang poligami mempengaruhi ketika mereka sedang nonton 3 film ini gitu. Hasilnya berdasarkan pengamatan selama 3 tahun, 2006, 2007, 2008, 2009 ya. Pada ketiga film tersebut diketahui bahwa audiens memiliki persepsi yang berbeda-beda. Faktor dominan penyebab perbedaan persepsi ini adalah faktor agama. Hanya ya, karena secara di mayoritas kita kan muslim ya, dan muslim itu memperbolehkan poligami. Misalnya persepsi dari audiens yang beragama Islam, mereka menganggap bahwa poligami adalah masalah dominan hegemonik, adanya dominasi kaum laki-laki untuk memutuskan menikah lagi. Nah, berbeda dengan audiens yang beragama Katolik, memandang bahwa masalah poligami pada posisi oposional. Meskipun audiens pada posisi dominan hegemonik dan oposional memiliki perbedaan, tetapi mereka bisa bernegosiasi dan mendiskusikan pada masalah poligami di ketiga film tersebut. Jadi kamu bisa juga melakukan penelitian ini misalnya. Oke, kita sudah belajar banyak metode penelitian. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.